warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang ada di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pri dan kepada Pak Samsul selaku Kepala Sekolah Bukan 1 yang telah memberikan izin kepada Bapak Ibu gurunya untuk kamu ke sini mengikuti kegiatan saya aksi nyata mobil 1.4. Perkenalkan juga kembali, nama saya Pramudia Handani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini sudah bersedia rawuh ke sini meluangkan waktunya, meninggalkan tugas mengajarnya sedikit untuk meluangkan waktu hadir di acara ini. Memang usia saya lebih muda dari panjenengan semua, tapi di sini kita akan belajar sharing bersama tentang apa yang pernah saya dapatkan di calon guru penggerak angkatan 9. Selama 3 minggu kemarin saya belajar di modul 1.4 diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tujuan saya mengadakan ini yang pertama memang yang saya inginkan satu, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru dari lembaga yang lain, khususnya Modul 1 dan guru PAUD Modul 10 ini. Terus yang kedua, saya juga ingin menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu adalah seperti kumpulan bapak ini kecil yang ada di sekolah saya. Yang ketiga, ingin menyebarkan atau menularkan dari kata diseminasi. Dalam artinya kan menularkan, tapi maksudnya menularkan kebaikan di Bapak Ibu. Menularkan ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Semoga saja nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan juga. Kita di sini belajar sama-sama, sharing, tidak mengenal tua dan muda untuk kedepannya lebih baik. Ilmu itu kalau tidak dimanfaatkan atau ditularkan akan sia-sia. Maka dari itu saya ingin menularkan sedikit ilmu itu. Baik, langsung saja nih Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum kita menuju ke budaya positif, di situ ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala programnya ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya program yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan pada anak. Di sini ada kata menuntun. Ada kata menuntun. Nah, menuntun di sini itu Bapak Ibu guru tidak boleh memaksa. Anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Dan kita kalau mengajar itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana Putra? Kodrat alam itu disesuaikan dengan alam yang ada saat ini. Dan zamannya sekarang berbeda dengan zaman kita waktu sekolah. Anak sekarang itu lebih cenderung bermain gadget. Ya. Kita itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Cara mengajar kita itu tidak bisa disamakan dengan cara mengajar kita pada tahun 2013. Ini sudah tahun 2023. Sekarang itu lebih berpusat pada anak. Nah, di sini Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidikan itu seperti sawah, ladang. Tempat sekolah itu adalah ladang. Sedangkan murid-murid kita itu seperti padi yang diberi bibit ya kan ya. Nah, kita Bapak Ibu guru diibaratkan sebagai petani.
Petani itu hanya bisa menuntun mengolah saja. Kita tidak bisa memaksa anak untuk manut sama kita, karena anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Latar belakang dari budaya positif ini sendiri dalam rangka membentuk karakter yang perlu dibangun budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Fakta murid melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan guru dan yang lainnya. Ketaatan pada peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari dalam hati. Kita sebagai guru seharusnya berusaha menciptakan iklim pendidikan di sekolah yang mampu membiasakan seluruh warga sekolah, terutama peserta didik, untuk melakukan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu tidak bisa berjalan kalau yang menjalankan hanya satu guru. Maka dari itu saya meminta bantuan Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini untuk menerapkan budaya positif. Sebenarnya sebelum ini budaya positif di sekolah SDN nomor 2 sudah pernah berjalan. Di antaranya adalah 1. Setiap pagi Bapak Ibu guru menyambut siswa di depan pagar. Anak sudah bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Yang kedua, masuk bel. Anak sudah berbaris di depan kelas. Kemudian dilanjutkan masuk berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu perjuangan yang lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Setelah membaca surat-surat pendek, dilakukan lagi membaca 15 menit. Itu sebenarnya sudah berjalan di sini. Nah, itu yang dinamakan dengan budaya positif. Budaya positif sendiri yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari budaya positif itu sendiri membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, membentuk karakter anak itu tidak bisa secara instan, Bapak Ibu. Kita membutuhkan waktu, bahkan bertahun-tahun untuk mendidik mereka. Itulah fungsi sebenarnya dari seorang guru, menuntun, mendidik. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menghambar pada siswa. Menghambar dalam arti bagaimana kita apakah memberikan semuanya pada siswa? Ya, tapi semuanya dengan aturan. Tidak semuanya harus diberikan, karena anak itu apabila dimanja diberikan semuanya akan apa? Merusak karakter dia. Kemudian konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada modul 1.4 ini yang telah saya pelajari Bapak Ibu, di sini ada materi yang nantinya akan menggugah panjenengan semua. Saya pertama kali mempelajari ini, saya merasa saya belum pantas menjadi seorang guru yang baik. Nanti kita akan bahas bersama. Perubahan paradigma belajar. Kalau dulu kita mengenal dengan teacher center, berpusat pada guru, sekarang kita harus student center, berpusat pada murid. Jadi murid yang belajar untuk aktif, kreatif, inovatif. Guru hanya sebagai fasilitator untuk membimbing mereka, mengarahkan, menuntun, mendidik.
Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Budaya positif itu tercipta jika lingkungan itu menyenangkan. Andai kata lingkungan tidak menyenangkan, itu bisa membuat tidak nyaman. Contoh saja, kita sebagai guru, apabila dalam suatu lembaga kita kurang nyaman, otomatis pengajar juga malas, awas. Maka dari itu siswa juga begitu. Sebagai guru, kita menciptakan suasana kelas yang nyaman, ramah anak, dan kreatif, serta membuat mereka senang dalam belajar agar apa yang mereka inginkan itu tercapai. Perubahan paradigma. Yang pertama, kemarin yang ini Teacher Center berorientasi pada guru, siswa hanya sebagai objek belajar. Proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Biasanya hanya di kelas saja kalau Teacher Center, gurunya ceramah. Terus tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Itu Teacher Center. Saya merasa juga seperti itu Bapak Ibu. Apalagi saya di kelas 6. Saya dituntut untuk mengejar materi karena semester 2 anak kelas 6 sudah harus mengikuti ujian. Dan saya dituntut untuk membuat anak-anak itu bisa. Padahal di situ kalau kita memaksa itu tidak boleh. Karena anak itu punya karakter masing-masing. Kemudian kalau pembelajaran student center itu berorientasi pada siswa sebagai subjek belajar. Terus proses pembelajaran terjadi di mana saja, bisa terjadi di luar sekolah, di lapangan, misalkan seperti itu. Anak diminta untuk melakukan penelitian, contohnya tentang macam-macam daun, ada yang bentuknya menjadi, ada yang melengkung, seperti itu. Atau mungkin anak bisa bereksperimen membedakan bunga sempurna dan tidak sempurna. Ini pada mata pelajaran kelas 6 nih. Kalau kelas 2 mungkin hewan berkaki 4. Seperti itu. Yeah. Pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang kita gencarkan dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Kita tahu anak sekarang itu kalau tidak didasari dengan agama yang kuat, mereka akan melakukan kekerasan, baik di rumah maupun di sekolah. Yang sedang gencar-gencarnya yaitu perundungan atau bullying. Itu yang membuat anak kurang agamanya kurang. Maka dari itu kita sebagai orang tua mengarahkan, menuntun agar mereka memiliki akhlak yang baik dengan cara beragama. Anak itu kalau punya agama yang jelas dan punya prinsip agama yang sudah kuat, dimanapun tempatnya dia akan takut dengan Tuhannya dan dia tidak akan melakukan perbuatan menyimpang. Terus kemudian mandiri. Anak itu dituntut mandiri dalam arti bisa memenuhi atau menyelesaikan tugas dia sendiri. Dalam arti kalau sekolah setiap pagi menyiapkan buku atau jadwal yang akan dibawa ke sekolah. Bisa mandiri juga menyiapkan
kebutuhannya dia sendiri, seragamnya sudah siap apa belum, sepatunya sudah siap apa belum, dan tanggung jawabnya sendiri. Kemudian berpikir kritis. Anak sekarang itu mungkin IQ-nya di atas rata-rata kita, apalagi generasi Z, generasi milenial. Itu pandainya bukan main. Dia kadang menanyakan pertanyaan yang di luar nalar. Berpikir kritis itu bagus sekali, karena untuk apa? Kita agar tidak tertinggal dengan negara lain. Terus yang keempat, kreatif. Anak dituntut kreatif, memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, ya, bervariasi berpikirnya, tidak monoton hanya itu saja seperti zaman kita dahulu. Pendidikan tahun 90, kalau bapak ibu gurunya tidak mengurus, kita tidak mengajarkan. Tapi sekarang anak harus berpikir kreatif, menggunakan alat atau media lain yang harus digunakan. Apalagi ada gadget ya, itu bisa membantu sekali, bisa membuat video-video lewat cacung apa itu, TikTok ya, seperti Instagram ya, seperti itu. Yang sedang trending kan Instagram, anak-anak muda sekarang lebih suka menjadi artis di Instagram seperti itu. Ya. Terus bergotong royong. Selain anak dituntut untuk memiliki kreativitas, dia juga bergotong royong. Apalagi anak sekarang lebih suka bermain gadget, tidak pernah keluar rumah. Dia bergotong royong untuk kerja bakti saja males, ya kan ya. Ketika 17 Agustus ada acara rame-rame, bukan atau malas berkumpul, pada bergotong royong itu merupakan ciri khas bangsa kita yang harus kita lestarikan. Terus yang terakhir, berkebinekaan global. Dalam arti berkebinekaan itu tidak membedakan suku, ras, dan agama. Jadi kita harus memandang semua teman itu sama. Tidak boleh kita berasal dari suku Jawa, nggak mau berteman dengan suku Batak seperti itu. Anak itu kadang kalau di kota besar nih, itu kan muridnya majemuk, ada yang berasal dari luar Jawa. Kebetulan dari Papua, biasanya itu mereka membeli dengan rambut keriting, hitam seperti itu. Kita diajarkan di sini sebagai guru, jangan pernah untuk lelah mengingatkan murid untuk selalu menuntun agar mereka selalu menaati dan tidak melakukan perundungan atau pembulian seperti itu. Sambil disami Bapak Ibu monggo. Disiplin positif. Ya. Menurut panjenengan semua, di sini ada kata disiplin. Menurut panjenengan disiplin itu apa? Gimana bisa? Disiplin, tepat waktu. Apalagi dari kata disiplin, ketegasan, ya betul. Disiplin. Lagi aturan, ya. Disiplin positif itu terkenal dengan aturan. Aturan yang harus kita taati. Apabila kita mendengar kata disiplin itu baik. Disiplin berarti aku kudu tegas, saya harus tegas, saya harus menaati aturan, tepat waktu, tanggung jawab seperti itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat dan untuk menciptakan murid yang merdeka salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri ataupun berasal dari orang lain yang mengingatkan. Makna kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Aku Bapak Ibu pernah mendengar waktu kuliah
teori Plato, teori Socrates. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu mengatur kepatuhan, betul sekali. Terus kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu biasanya ada kejujuran, tanggung jawab, kemandirian. Pengertian nilai kebajikan menurut beberapa teori. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan yang diutarakan oleh William Geiser pada tahun 1984 teori kontrol. Yang kedua, dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, yang diutarakan oleh Dian Dawson tahun 98. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang mendasar menurut panjenengan semua. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 3 beberapa: sandang, pangan, dan juga papan. Jadi kalau ketiganya itu nanti terpenuhi, insya Allah kesejahteraan akan terpenuhi. Gitu. Apa yang dikatakan menjadi betul, sandang, pangan. Tapi saya masih ada satu lagi yang lebih penting, yang saya rasa lebih penting, yaitu pendidikan. Terima kasih. Yang lain mungkin sudah, benar sekali. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama memang sandang, pangan. Ya, sandang, pangan, sandang, papan. Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa makanan, bebas dari. Betul. Setelah makanan baru pakaian. Yang ketiga baru papan. Yang penting juga benar kata Pak Udin, pendidikan. Pendidikan itu akan mengantarkan kita pada tujuan hidup yang lebih sejahtera. Betul sekali Pak Udin. Terima kasih Bu Eni dan Pak Udin untuk responnya dan jawabannya. Pendidikan itu kalau kita memiliki pendidikan yang tinggi, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Tuhan. Karena bagi agama yang saya anut, orang yang berilmu itu pasti akan diberikan derajatnya sama Allah. Kita mau dengar. Ya, kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Kalau sudah terpenuhi kan semuanya tercapai, ayam, awak yang bisnis itu. Nah, ini menurut yang kemarin saya pelajari ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama
adalah survival. Survival di sini adalah bertahan hidup. Terus ada cinta kasih dan diterima. Kemudian ada kesenangan. Ya, ada kebebasan dan penguasaan. Manusia itu pasti seperti itu. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan choice theory oleh Dr. William Gezer tadi ini sudah ya. Bertahan hidup, kasih sayang yang diterima, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ya, kebutuhan dasar manusia menurut William Gezer yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup kebutuhan fisiologis. Nah ini yang utama. Kesehatan, rumah, makanan, biologis dan reproduksi. Setiap manusia yang sudah dewasa pasti melakukan reproduksi. Yang kedua, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ini mungkin kalau anak kecil juga masih ini ya keinginan untuk jaga berharga. Setiap anak kecil itu pasti mencari-cari berharga. Apalagi kalau bapak ibunya baru pulang kerja dari ngajar. Pulangnya sore jam 2 mesti cari mamanya, cari bapaknya. Ingin diperhatikan. Terus kemampuan untuk mencapai sesuatu diakui atas prestasi dan keterampilannya. Biasanya anak kecil itu kalau pulang pamer, Pak, aku mau gambar apik Cak, seperti itu. Terus didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesamaan, bermain dan tertawa. Tidak hanya anak kecil bapak ibu, terkadang orang dewasa itu butuh kesenangan. Dan untuk melampiaskan kesenangannya itu macam-macam. Ada yang suka traveling, jalan-jalan, ada yang suka kuliner, ada yang suka tidur, seperti itu. Anak-anak juga begitu. Anak-anak itu cenderung bermain game HP, bermain layangan di lapangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini saya rasa setiap manusia membutuhkan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Apabila dalam suatu lembaga, misalkan saja kepala sekolah membedakan kasih sayang satu bapak ibu guru yang lain, itu sudah kurang tepat. Harusnya sama adil rata, siapapun bapak ibu gurunya juga begitu, harus sama. Kita juga sama murid juga begitu. Kita tidak boleh membedakan kasih sayang yang kita berikan pada murid yang pandai saja, ya. Yang kurang pandai tidak diberlakukan, jangan seperti itu bapak ibu, karena itu nanti kita akan beli kepada anak. Apalagi kata agama yang saya anut, guru itu pekerjaan yang paling mulia. Karena bukan menurut pekerjaan yang tidak mulia ya, tapi guru itu akhiratnya juga dapat, dunianya juga dapat. Seperti ibaratnya kita melangkahkan kaki itu sudah berbau harum surga, seperti itu. Ya. Terus yang tadi kebebasan, anak-anak dengan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Terutama anak generasi milenial sekarang. Mereka itu cenderung ingin tahunya besar, apalagi tentang dunia teknologi. Kalau kita sudah menyodorkan HP, menyodorkan laptop, menyodorkan tentang IT yang berbau IT, mereka akan suka. Bahkan kalau tidak bisa mereka cari-cari di YouTube. Apalagi sekarang banyak marak game ML, Mobile Legends. Nah, kita kalau sebagai orang tua mungkin melarang. Gue mau bermain game, padahal kemarin di Kabupaten Bojonegoro ada Piala Bupati Mobile Legends. Bahkan di Provinsi Jawa Tengah, Pak Ganjar Gubernur kemarin juga melombakan Mobile Legends seperti itu. Nah, anak itu kalau mempunyai bakat, didukung dengan orang tua, dengan fasilitas yang ada, jadi anak yang sukses. Kita jangan menunggu untuk belajar game apa. Nah, bermain game boleh, tapi dengan aturan dan porsinya. Wayahe belajar ya belajar, wayahe
sekolah ya sekolah, wayangnya istirahat istirahat. Kita tidak boleh berpikir negatif seusah dulu sama anak. Bu, aku nyuwun duit kamu tugas voucher. Kita lihat dulu konteksnya. Kita dampingi putra-putrinya kita arahkan. Kalau memang dia sukanya di game atau IT, kita dukung sepenuhnya. Mulai dari pertama jelas mentalnya kita dukung. Apalagi anak itu kalau tidak didukung mentalnya, dia berbicara saja di depan orang itu isin Bapak Ibu. Bahkan diremehkan orang tuanya sendiri, padahal itu orang tuanya. Maka dari itu kita itu harus mendukung setiap kegiatan kita dengan cara memantau, menuntun anak itu diarahkan. Tidak bisa kita melarang. Anak belum cerita, kita sudah melarang. Nah, itu pengalaman yang luar biasa, tidak enak Bapak Ibu. Belum cerita, aku mau pergi jalan-jalan ya, gak usah apa belum ya. Jangan dilarang. Biarkan anak kita mengutarakan apa yang dikatakan dulu, maunya apa, tapi baru kita mengarahkan, memberikan nasihat secara baik. Karena hati anak itu juga lembut Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa. Mungkin bagi murid atau siswa, ketika kita mengajar sehari-hari biasa, tapi murid akan punya kenangan baik kenangan buruk atau kenangan yang menyenangkan. Karena guru itu ibaratnya artis ya, kalau di SD. Kalau di SMK, SMP anak-anak sudah dewasa, mungkin berpikirnya sudah berbeda dengan anak-anak di SD. Kalau di SD itu pasti punya guru yang idola seperti itu. Apalagi dari tindak tanduk kita, pakaian kita, baju kita, itu dicontoh sekali sama anak-anak. Apalagi anak kelas 1, kelas 3 itu luar biasa sekali. Mesti idolanya siapa? Bapak Ibu gurunya kelas 1, 2, 3 yang menjadi senternya. Maka dari itu kita bersama-sama untuk membuat pendidikan lebih baik. Terus tadi, apa kaitannya dengan siswa kita apabila semua kebutuhan sudah terpenuhi? Tadi sudah dijawab dengan begini. Apabila kebutuhan semuanya sudah terpenuhi, otomatis siswa akan merasa nyaman, aman, senang, riang, bahagia. Maka timbullah suasana belajar yang menyenangkan. Kalau suasana belajar sudah menyenangkan, ilmu akan cepat masuk. Kalau ilmu sudah cepat masuk, akan timbullah prestasi. Prestasi itulah nanti yang akan mengharumkan nama anak tersebut, orang tuanya juga, dan lembaga, serta bapak ibu gurunya. Guru itu sebenarnya tidak butuh imbalan banyak. Guru itu kalau ada muridnya sudah sampai juara tingkat provinsi saja atau kabupaten, kecamatan lah, mesti guru luar biasa sukanya. Alhamdulillah anakku itu juara. Guru itu tidak perlu apa ya? Ya sebenarnya ya, kalau guru memang benar-benar punya ikhlas, itu tidak mendapatkan income yang banyak, untuk ini tidak. Kalau guru yang benar-benar guru yang ikhlas itu mendengar muridnya mendapatkan juara di kecamatan saja itu sudah luar biasa lagi. Lebih-lebihnya kalau kita ketika mengajar menanyakan cita-cita pada murid kita, ya apa keinginan jadi guru, itu sudah menjadi banggaan yang luar biasa. Sebenarnya generasi terus mati dari guru. Karena guru itu pekerjaan yang mulia. Semua pekerjaan mulia nih, tidak ada pekerjaan tidak mulia. Tapi guru itu mulia. Iya. Terus 5 kebutuhan dasar manusia bagi siswa jika tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak permasalahan dalam kegiatan pembelajaran maupun psikologi siswa. Nah, kita kalau di lalu lintas pernah melihat anak PAM ya Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh anak yang melakukan perbuatan menyimpang. Karena mungkin kurangnya tadi 5 kebutuhan dasar, salah satunya adalah
kasih sayang orang tua. Orang tua selalu sibuk kerja, berangkat jam 6, pulang jam 6. Anaknya ditanya sudah makan apa belum, tidak tahu. Anaknya butuh apa, tidak tahu. Sebenarnya paling duit, duit. Nah, seperti itu. Anak-anak kalau tidak dipenuhi lima kebutuhan dasar tadi, kasih sayang, perhatian, itu akan melakukan perbuatan menyimpang. Kalau anak SD mungkin kalau di sekolah, kalau di rumah tidak diperhatikan orang tuanya, mungkin kalau di SD cari-cari perhatian bapak ibu. Ketika istirahat, bu, aku diam ini. Ya, padahal orang diam. Anak itu sebenarnya butuh kasih sayang dari orang tua dan seorang gurunya. Kalau anak-anak itu kurang kasih sayang, mereka akan melakukan perbuatan menyimpang. Kalau anak SMK kan biasanya mendem, rokok, narkoba seperti itu. Maka dari itu kalau untuk anak SD, mulailah dari kita sendiri memperhatikan kelas kita. Kira-kira aku lebih kelas sih, sedina ini lebih kelas kurang ya. Saya tahu mungkin tugas kita itu double-double. Apalagi terutama yang operator luar biasa sekali, saya acungi jempol. Terima kasih untuk operator nomor 2, operator Damodik, operator bus luar biasa sekali. Itu tapi kalau parameternya dilihatlah istilahnya seperti itu. Kalau memang repot ini nggak apa-apa, nanti ada mungkin bapak ibu guru yang lain yang melihat seperti itu. Kita harus memperhatikan kelas kita. Kira-kira anak-anak itu sudah saya ajar apa belum ya, sudah saya kasih tugas apa belum ya, seperti itu. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Yang ini disebut motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Dan yang ini juga motivasi eksternal, mendapatkan pengakuan dari institusi atau lembaga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya. Untuk menghargai diri sendiri itu sebenarnya mudah. Menghargai diri sendiri itu dengan cara bagaimana? Menghormati orang yang sedang berbicara. Dan kita mengeluarkan kata-kata itu juga dipikir dulu. Jangan asal keluar. Nih, semuanya perlu dipikirkan. Kok nek aku kira-kira berkata seperti ini menyakitkan apa tidak? Saya rasa semua manusia pasti pernah punya salah di Bapak Ibu nih. Tapi kita introspeksi bersama di sini dari ilmu bersama, sharing bersama. Yang ini dinamakan motivasi internal atau tujuan disebut positif. Nah, budaya positif ini sendiri itu tercipta karena lingkungan yang positif, jelas itu lingkungan yang positif. Terus keyakinan, yakin pada diri kita sendiri, tidak berpikir negatif, seuzon dengan diri sendiri dan Gusti Allah tidak boleh. Terus peraturan kelas yang akan kita bentuk. Ya. Posisi kontrol manusianya ini yang membuat saya kemarin belajar di pendidikan CGP selama 3 minggu itu membuat saya terasa tertampar Bapak Ibu. Saya merasa kok aku jadi guru ini ya, saya seperti itu. Ya. Posisi kontrol manusia menurut Dian Dosen. Coba kita raba diri kita sendiri. Kita itu kalau jadi guru rata-rata berada di posisi yang mana? Teman kalau tahu ya Bu, kalau tahu teman. Kalau SD mungkin. Kalau saya pribadi itu pendukung dari gini lah. Saya merasa kadang itu saya mendukung anak. Nah, itu saya merasa terkenal sekali. Bocah tak tahu bahwa PR
nek gak gara PR mak kam jumputi sampah. Nah, itu saya merasa luar biasa sekali. Saya kok aku dari dulu belum bisa jadi teman atau manajer yang seperti itu ya. Teman itu terkadang, kadang-kadang, tapi rata-rata kalau di SD apalagi kelas tinggi itu pasti akan menjadi pendukung. Ya. Di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pendukung. Jelas yang pertama itu nada suara guru tinggi. Saya merasa seperti itu. Memang ya saya merasa seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, murid mungkin marah dan akan bersifat agresif dan menyalahkan orang lain. Mungkin ketika kita mendukung mereka, itu kita sudah lupa ya. Tapi anak itu tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita ajarkan. Maka dari itu kita berusaha untuk menjadi guru yang dirindukan. Sulit sekali menjadi guru yang dirindukan. Jika nanti muridnya tidak ragu, tidak ragu ya Bapak Ibu gurunya saya nganu, ya seperti itu. Sulit sekali. Saya juga menerapkan itu, tapi kita berusaha, harus berusaha sebagai pendukung. Jangan sebagai pendukung kita berusaha, tapi harus lebih baik. Yang kedua, membuat rasa bersama. Biasanya itu dengan ada suara guru yang memelas, halus, lembut, murid akan merasa bersalah. Terus murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Ini biasanya dilakukan seperti ini. Guru sekolah kalian isu urung sarapan kok ngejek belum. Itu membuat rasa bersalah pada diri. Kemudian murid akan merasa bersalah, kemudian akan duduk dari ke tempatnya mentruk. Oh iya, aku sebagai Bu Tuti marah-marah aja di kelas 1. Bu Tuti sudah sepuluh, akan ngajar, aku kok ngomong ya, seperti itu. Kemudian ya ini posisi teman. Tapi anak sekarang itu cenderung menganggap gurunya itu sebagai temannya. Kadang tidak berbahasa sopan. Bahasanya koko kabeh. Pak Audi bener enggak? Nah, seperti itu kadang. Nah, ini nada suaranya akrab, ramah, suka bercanda ya biasanya. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Terus murid hanya mau mendengar guru tertentu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini kelas 1 ini biasanya. Nek diutus bukan wali kelasnya itu nggak mau sama sekali Bapak Ibu. Kadang ditimbal itu kan juga apa yang kantor kan udah guru kan udah Pak Guru tuh. Kadang seperti itu. Diutus juga sampah padahal sampai kalau kelas dewe. Oke aku seperti itu. Ini posisi teman ya. Kemudian posisi pemantau, mengawasi. Dan ini nada suaranya datar, tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi menyesuaikan bila diawasi. Biasanya ini hanya menanyakan Bapak Ibu. Biasanya kalau nggak berasa dulu, kok nggak berubah ini sampahnya. Hanya memantau saja, seperti itu. Hanya menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Nah ini puncak dari posisi kontrol itu adalah manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini, yang sebaiknya kita lakukan adalah posisi manajer. Posisi manajer ini biasanya suaranya halus, berbahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada, mengeluarkan watak atau karakter. Biasanya ini kalau di kelas tinggi ada anak yang sedang bertengkar, itu kita panggil sendiri dari kemarin seperti kelas 4 dan kelas 6 yang bertengkar, anak kelas 6 kelas 4 kita dudukkan,
permasalahannya apa, kita cari solusi bersama. Kita tidak bisa menyalahkan langsung. Kita harus seperti detektif Bapak Ibu, harus menanyakan dulu, ini salah suatu. Apalagi anak sekarang itu sebenarnya usul, jahil, bapak istirahat kancani seperti itu. Tidak salah apa-apa, tapi juga kita harus berposisikan sebagai manajer. Kita harus mengontrol anak dulu, mencari permasalahannya, baru kita selesaikan bersama. Inilah posisi yang seharusnya kita kerjakan Bapak Ibu, posisi kontrol dalam menuntun siswa kita. Kemudian 5 posisi kontrol tadi sudah ada. Pembuku itu biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti, terus membuat rasa bersalah itu. Ibu kecewa kan kalau sampai kok bisa ngomong nilai seperti itu. Terus posisi teman ini tadi sudah kita harus memasukkan diri sebagai teman mereka agar anak itu tidak merasa ada batas antara Bapak Ibu. Batas itu sebenarnya ada, tapi alangkah baiknya kita juga sama anak itu juga welcome sebenarnya. Terus pemantau tadi juga sudah, manajer biasanya tadi seperti tadi menginvestigasi dulu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika ada hukuman pasti ada konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya anak datang terlambat biasanya disuruh musik di sini. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi itu tidak harus pahit. Terus ada membuat anak sakit fisik, hati, jantung, untuk jangka waktu lama. Dia trauma. Kalau hukuman itu seperti itu. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh, sudah dikasih tahu bahwa hari Senin misalkan memakai pakaian putih untuk hari santri, contoh. Tapi ada anak kan sudah ada semuanya nih, tapi ada anak yang tidak memakai. Konsekuensinya nanti mungkin kita bisa memanggilnya, terus diingatkan seperti itu. Kalau bisa jangan tidak memakai baju ya, silahkan pulang. Kan teman-teman sudah dikasih tahu kalau memakai baju putih seperti itu. Konsekuensinya ya harus pulang ambil baju. Terus kalau ada hukuman itu pasti anak akan membenci kedisiplinan. Pasti anak akan benci disiplin. Terus yang ketiga konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat memaksa. Terus kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar bukan menyesuaikan dirinya. Terus kalau hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau pulang bijinya yang kopi tidak dihukum kemarin disini dong. Saya juga pernah sekolah Bapak Ibu. Kemudian kalau yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Terus kalau hukuman itu marah, ada marahnya sudah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dihukum anak itu merasakan seperti itu. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman saja, diasingkan untuk sementara waktu. Ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat karena kesiangan misalkan. Ini termasuk hukuman. Tulis. Terus lari memiliki lapangan basket 2 kali karena bukan belajar di sekolah. Ini hukuman. Karena bukan pelajaran olahraga. Kalau pelajaran olahraga berkonsekuensi. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker saat sekolah. Ini ketika mungkin waktu corona ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis
kesehatan sehingga pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi. Kita harus membersihkan meja depan kita. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, silakan tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hubungan dia. Karena sepertinya aturan ini. Terus lari keliling lapangan basket. Nah, ini karena pelajaran BCUK sebagai konsekuensi dia karena pelanggar mengikuti pelajaran BCUK. Tugas pertanyaan-pertanyaan siapa yang menyatakan kalau yang ini saya percaya sekali dengan kamu. Nah, ini membuat rasa bersalah, membuat mereka rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah melakukannya, itu sebagai posisi pembunuh. Terus ayolah lakukan demi bapak ibu. Ya. Ada kata ayo, ya berarti ada kata akrab. Ayo jalan-jalan. Ya. Akrab, menganggap teman akrab. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan saya ini biasanya seperti manajer menanyakan, menginvestigasi. Kemudian kak, yang terakhir posisi pembunuh itu biasanya seperti itu kalimatnya. Mesti kamu tuh yang paling terakhir, kamu tuh biar kerok di kelas ini. Materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas seperti itu. Kalau peraturan kelas itu harus ditaati, kalau keyakinan kelas ini juga memang harus ditaati, tapi yang membuat itu adalah kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Kalau peraturannya kan dilarang membuang sampah. Kalau keyakinan kelas kesehatan seperti itu. Untuk kesehatan langsung tidak ada kata negatifnya. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau aturan kan banyak. Kalau keyakinan kelas hanya beberapa saja. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Keyakinan kelas itu biasanya dibuat bersama bapak ibu gurunya. Nanti maju satu-satu melalui telinga mengutarakan pendapatnya. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan ini kalau keyakinan kelasnya kurang cocok bisa diganti di pertengahan pelajaran atau satu semester seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik dan diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini dia. Kalau peraturan itu selalu kembali, contohnya. Kalau peraturan contohnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kita ubah menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Komitmen. Nah, ini komitmen antara sekolah dan siswanya dan gurunya serta yang lainnya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini demi keselamatan bersama. Menghormati orang lain juga bisa. Terus dilarang menggunakan narkoba kesehatan. Kalau tadi saya mencontohkan dilarang membuang sampah. Sampah kan itu jadi dengan penyakit ya. Nah, itu bisa juga menuju ke kesehatan. Kebersihan juga bisa. Terus bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini juga menghormati orang lain serta kesabaran.
menggunakan masker untuk kesehatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini demi keselamatan juga agar tidak berbahaya. Kalau kita mengatakan praktek kan banyak kan jadi baik. Kalau intinya kan langsung kesehatan, terus kebersihan, tanggung jawab kan begitu. Tujuan dari penyiapan kelas itu sendiri yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka, serta berdemokrasi mewujudkan disiplin positif pada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Kalau keyakinan kelas, kita tidak boleh menekan siswa. Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh keluarga sekolah, guru, dan murid. Menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Ya, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini guru pertama memberikan kertas warna pada siswanya. Kemudian anak disuruh menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin mereka sepakati. Setelah itu siswa menempel di depan kelas. Nanti diambil yang paling banyak. Nah, kemudian guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Guru dan siswa, nah ini menandatangani kesepakatan kelas yang mereka buat. Biasanya di TikTok itu pakai jempol. Anak diajak membuat keyakinan kelas pakai kertas A10 seperti itu, ada catnya, sudah ditulis keyakinan kelasnya, biar lebih disepakati lagi atau anak-anak juga senang dalam bermain belajar. Itu biasanya pakai jempolan terus ditempelkan di kertas A10-nya. Seperti itu biar lebih apa ya, lebih yakin lah kalau keyakinan kelasnya sudah disetujui bersama. Bisa pakai tanda tangan, bisa pakai jempol, bisa pakai 5 jari, kayak upin-upin itu. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 6. Tapi sebenarnya bisa di print pakai kertas A3 atau beda, tapi saya belum melakukannya. Ini bisa dicontoh, dibuat di Canva, kan ada aplikasi Canva yang sekarang bisa dimanfaatkan tanpa kita mendesain kesulitan. Yang pertama, siswa harus datang di kelas tepat waktu. Piket kelas dilakukan, wajib memakai seragam, berperilaku sopan santun, dilarang menyalakan handphone dalam kelas. Ini kalau ada siswa yang membawa. Tapi kebetulan kalau di desa tidak ada siswa yang membawa karena HP-nya satu dipakai orang tuanya. Misalnya. Lanjut. Dan ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini pernah mendengar kata restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini dalam arti begini Bapak Ibu. Kadang kalau ada siswa terlambat kan kita menghukumnya ya wes kalau satu kelas boleh mau terus buka pelajaran. Kadang ada yang seperti itu kalau ketemu guru yang killer ya. Apalagi waktu SMP, SMA, atau SD saya rasa masih bisa ditoleransi lah karena kalau SD itu kan masih anak-anak gitu. Lanjut. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan agar tidak diulang lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan dipaksa menjadi lebih baik. Ini menjadi kesadaran dia sendiri. Kita tidak bisa memaksa anak untuk itu disiplin rajin, tidak bisa. Yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mengoreksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, yang belum ya tadi. Restitusi menuntut untuk melihat kita sudah. Yang keenam, restitusi
ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi, bukan malah menyalahkan anak itu. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita itu menanyakan dulu, menanyakan siswa kita itu kenapa kok bisa melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita itu mengingatkan kalau contohnya terlambat sekolah ya, itu kita mengingatkan kalau terlambat kenapa, alasannya apa. Kita harus tahu, jangan langsung menghukum anak tersebut karena kita tidak tahu di luar sana itu anak kadang membantu orang tua ya. Pagi ada yang ikut jualan, kadang ada ngumpuli tempe, kadang ada ngumpuli es teh. Saya juga pernah bapak ibu waktu SD karena ekonomi keluarga juga. Sebelum berangkat sekolah itu saya ngadain es teh di termos untuk dibawa ibu ke MTS. Kebetulan ibu saya di MTS, bapak juga di MTS pada waktu itu. Ya. Terus kemudian ada menanyakan keyakinan kelas, mengingatkan kembali ke mereka agar mereka itu mentaati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena bermasalah menjadi positif pada dirinya itu menstabilkan identitas. Dan ini biasanya guru berkata seperti itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita juga pernah menjadi manusia. Manusia itu tidak sempurna. Nah, ibu juga pernah berbuat salah. Maka dari itu kita cari solusi bersama seperti ini ya caranya nih. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kadang anak generasi milenial itu mentalnya tidak seperti anak tahun 90 80 bawah. Sekarang sedikit-sedikit anak generasi milenial bunuh diri. Ditinggal pacarnya sedih, bunuh diri, minggat koma. Seperti itu kadang itu. Anak-anak sekarang itu seperti mentalnya tidak sekuat anak-anak tahun 90-an ke bawah. Ya, ada masalah sedikit nangis, minggat, seperti itu. Terus validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau berbahagia hidup. Biasanya ini diawali dengan kata-kata seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian bisa lagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa pukul, misalkan seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Biasanya kita tanya ke anak muda seperti itu. Kemudian, ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan lingkungan sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa kita ingatkan dengan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita baca di kelas atau di sekolah kita, seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih yang sudah kita sepakati, misalkan seperti itu. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Pasti anak juga merasa bersalah kan? Oh iya, aku salah, gak parah aku melakukan hal tersebut. Terus kamu menjadi orang yang, kamu besok mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu kan kita juga menanyakan kepada anak. Dan ini adalah contoh segitiga restitusi saya yang kemarin sudah saya coba.
Waalaikumsalam juga. Kenapa? Ya sudah, masuk dulu, selamat tidur, jangan ulang lagi ya, selamat tidur. Ya, kira-kira alasan dia dalam sesuatu terlambat pasti berapa ya? Apakah datang terlambat itu sudah merupakan kira-kira dia masih tidak akan masalah apa saja yang baik, terima kasih ya. Kemudian ini ada testimoni yang kemarin juga saya juga kerjakan ya. Di dalam guru penggerak itu memang kita dituntut untuk mengubah paradigma belajar dari yang dari teacher center menuju ke student center. Di sini saya berusaha menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah ini untuk lebih baik lagi. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya. Terima kasih untuk perawatannya Pak Samsul dan Pak Ibu guru yang lain. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini, yang saya peroleh dari CGP kemarin, pendidikan CGP itu bisa membuat perubahannya lebih baik lagi. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, daftarlah CGP. Itu tidak akan membuat panjenengan menjadi pasukan. Jangan berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kita itu ibaratnya kalau jadi guru hanya monoton stuck di tempat, itu akan seperti itu saja. Kita harus melakukan perubahan pada diri kita sendiri, mengupgrade ilmu, istilahnya seperti itu. Walaupun mungkin kayak apa tidak, kalau sudah dilakukan tidak, karena CGP itu kerjanya berkelompok, kalau PPG itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Tetap semangat ya Bapak Ibu pengajarnya. Ingat, ada anak didik yang kita ajar, dituntut kita bertanggung jawab kelak di akhirat nanti. Jangan mikir bayaran seperti itu. Kita harus lihat murid kita. Kalau kita tulus, insya Allah nanti Tuhan akan membalas dengan semuanya. Terima kasih. Salam bergerak dari saya, Pramudia Dayani, CGP Angkatan 9. Bergerak, menggerakkan.